Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman kelompok saya ingin mempresentasikan tentang eksekusi strategi Mataram Mall. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesi Aprilioni sebagai moderator dan teman kelompok saya ada Zahratul Aini, Stefani Regina Aprilia, ada Septia Agustin dan Lydia Widari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Aprilioni, NIM 22030-126. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang masalah dari Mataram Mall. Mataram Mall merupakan mall pertama di Kota Mataram yang berdiri pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Cilinaya nomor 7, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Menjadi sebagai mall tertua di Mataram NTB. Kini seiring perkembangan zaman dan pesaing yang hadir belakangan, Mataram Mall mulai ditinggalkan dikarenakan desain bangunan yang mulai ketinggalan zaman ditambah pesaing yang menawarkan desain lebih kekinian yang membuat daya tarik Mataram Mall mulai pudar. Salah satu tenan yang melekat dengan Mataram Mall yaitu supermarket Hero, bahkan lebih dulu gulung tikar. Dengan mulai sepinya pelanggan ke Mataram Mall, tenan-tenan pun satu persatu angkat kaki dari Mataram Mall, seperti toko buku Karisma yang kerap jadi tempat nongkrong anak muda, penyuka komik dan novel juga ikut cabut. Kondisi itu semakin diperparah dengan kemunculan pesaing yang menawarkan desain bangunan lebih elegan dengan konsep kekinian. Pesaing juga mampu menarik tenan-tenan berlebar nasional, jadi orang-orang mulai beralih meninggalkan Mataram Mall dan memilih mall baru. Dalam 5 tahun terakhir, Mataram Mall sepi pengunjung. Adapun strategi keimplementasi Mataram Mall, yaitu Mataram Mall berada di tengah-tengah kota Mataram. Seperti kita ketahui, Mataram Mall berada di tengah-tengah kota Mataram, di mana lokasi tersebut sangat strategis bagi Mataram Mall. Lalu yang kedua itu perusahaan tersebut atau Mataram Mall itu memilih karyawan atau pegawai sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka itu akan merekrut ke karyawan baru itu jika ada posisi atau memang mereka lagi membutuhkan karyawan gitu. Jadi mereka itu hanya merekrut saat mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Lalu yang ketiga itu mereka selalu mengadakan event seperti bazar dan lainnya gitu untuk menarik para pengunjung gitu ke sana. Lalu setelah itu yang keempat, perusahaan tersebut atau Mataram Mall memberikan insentif kepada karyawan atau pegawainya, itu seperti misalnya ada karyawan yang selalu masuk full ABC-nya, nggak ada izin atau apa gitu selama 30 hari selama sebulan, nantinya mereka itu akan diberikan bonus gitu, dan para karyawannya juga itu diberikan uang makan setiap harinya gitu. Lalu setelah itu Mataram Mall atau perusahaan tersebut bekerja sama dengan brand gitu. Jadi mereka bekerja sama dengan brand untuk menambah produk-produk mereka gitu untuk menarik para pengunjung, karena dengan adanya banyak brand atau produk yang ada pada perusahaan tersebut atau Mataram Mall, nantinya itu bisa meningkatkan minat pengunjung ke sana gitu, karena nantinya dengan banyak produk atau brand itu nanti bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu, kebutuhan konsumen atau pengunjung yang ke Mataram Mall gitu. Lalu yang terakhir itu ada dia tuh menyediakan opsi tenan yang variatif, jadinya itu nanti tenannya itu tidak monoton gitu. Nah, namun seperti kita ketahui, Mataram Mall ini sudah berdiri sejak 19 tahun, tetapi sekarang ini mereka mengalami sepi pengunjung gitu ya. Seperti kita ketahui, mungkin sepi pengunjung ini mungkin dikarenakan ada strategi yang tidak sesuai dengan implementasi pada perusahaan tersebut atau Mataram Mall. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan beberapa faktor masalah yang dapat muncul dalam aspek internal pada Mataram Mall. Yang pertama itu dari segi fasilitasnya. Kebersihan, yang dimana fasilitas seperti toilet seharusnya dijaga tetap bersih agar pengunjung merasa nyaman. Selanjutnya dari segi pemeliharaannya.
pada kerusakan eskalator seperti lift ataupun pendingin ruangan yang tidak segera diperbaiki sehingga dapat menurunkan kepuasan pengunjung. Selanjutnya pada bagian sumber daya manusia atau SDM, kinerja pada SDM Mataram Mall menurun karena tidak adanya kompensasi seperti bonus dan insentif sehingga menyebabkan kinerja dan produktivitas karyawan pada Mataram Mall menurun. Selanjutnya dari segi keuangan, pendapatan yang menurun. Jumlah penurunan pada pengunjung dapat mengurangi pendapatan sewa. Selanjutnya manajemen kas yang tidak efisien. Ketidakmampuan dalam mengatur arus kas dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar operasional hariannya. Selanjutnya, beban operasional yang terlalu tinggi. Biaya pemeliharaan listrik dan keamanan yang tinggi bisa membebani keuangan pada Mataram Mall. Yang paling terakhir, kekurangan diversifikasi pendapatan, yang dimana Mataram Mall bergantung hanya pada sewa tanpa memiliki strategi untuk pendapatan yang seperti event atau kerjasama dengan mitra eksternal. Kemudian dari segi pemasaran, kurangnya promosi, strategi yang diterapkan promosi yang lemah atau tidak inovatif, yang dimana hal itu dapat membuat Mataram Mall kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan lain atau platform online. Yang terakhir, event yang tidak menarik. Kegiatan atau acara yang diadakan tidak relevan dengan minat target audiensnya. Yang paling terakhir, pada bagian kebijakan perusahaan. Pada bagian kebijakan perusahaan dapat dilihat dari perusahaan yang terjadi setelah pergantian kepemimpinan. Kebijakan yang sebelumnya memberikan insentif seperti bonus, tunjangan atau penghargaan kepada karyawan telah dihapuskan oleh pimpinan baru. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan semangat kerja pada karyawan itu sendiri, yang dimana akhirnya berdampak pada kualitas layanan kepada pengunjung. Kebijakan yang tidak lagi mendukung kesejahteraan karyawan ini juga dapat menciptakan ketidakpuasan di lingkungan kerja, menurunkan produktivitas, dan memperbesar resiko turnover staff. Perkenalkan, saya Lindia Widari akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Mataram Mall. Yang pertama, ada bencana alam. Pada tahun 2018, Lombok mengalami gempa bumi dahsyat yang meninggalkan dampak besar, tidak hanya secara fisik tapi juga psikologis. Ketakutan yang melanda masyarakat menyebabkan banyak karyawan dan pengunjung enggan untuk memasuki bangunan besar seperti mal. Situasi ini semakin diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat akibat buruknya kondisi ekonomi semakin memperparah keadaan, menjadikan Mataram Mall kehilangan banyak pengunjung. Yang kedua adalah pesaing. Munculnya pesaing baru seperti Epicentrum Mall memberikan tekanan signifikan pada Mataram Mall. Fasilitas yang dimiliki Epicentrum jauh lebih modern dan menarik, sementara fasilitas di Mataram Mall mulai usang. Bahkan beberapa rusak dan tidak segera diperbaiki. Hal ini membuat Mataram Mall terlihat tertinggal, sehingga pelanggan mulai beralih ke pesaing yang menawarkan pengalaman yang lebih baik. Yang ketiga, ada mitra. Kepopuleran Epicentrum Mall juga berdampak pada hubungan Mataram Mall dengan mitra mereka. Banyak toko yang sebelumnya menjadi bagian dari Mataram Mall memilih untuk berpindah lokasi, mencari peluang lebih baik di mall lain. Penurunan jumlah tenan ini membuat suasana di Mataram Mall menjadi sepi. Hanya menyisakan sedikit toko yang tetap beroperasi. Yang keempat adalah pelanggan. Berkurangnya jumlah toko secara langsung mempengaruhi minat pelanggan untuk berkunjung. Mataram Mall yang dulu ramai pengunjung kini kehilangan daya tariknya. Dengan banyaknya tenan yang berpindah dan minimnya pembaruan
fasilitas. Pelanggan mulai meninggalkan mall ini demi pengalaman belanja yang lebih memuaskan di tempat lain. Perkenalkan, nama saya Septia Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang solusi bagi permasalahan yang ada di Mataram Mall jika posisi saya di sana sebagai top manager. Yang pertama, saya akan selalu menjaga kualitas fasilitas yang ada di Mataram Mall. Hal ini dengan cara melakukan renovasi fasilitas agar tidak ketinggalan zaman dan tetap menarik di mata para pengunjung, apalagi di mata para pengunjung generasi muda. Lalu, juga selalu melakukan pemeliharaan rutin agar tidak terjadi kerusakan, misalnya melakukan pengecekan rutin terhadap eskalator maupun lift. Yang kedua, memperkuat manajemen perusahaan, dimulai dengan tidak melakukan rekrutmen jika tidak kekurangan pegawai, memberikan pelatihan pegawai setiap naik jabatan, melakukan alokasi biaya secara optimal, memperbanyak promosi, dan memastikan setiap divisi melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ketiga, saya akan tetap melakukan promosi kepada para pelanggan dan kepada para mitra. Hal ini dengan cara selalu up to date terkait media promosi yang sedang marak di masyarakat, juga bisa dengan melakukan diskon dan event berhadiah untuk menarik minat pelanggan. Juga bekerja sama dengan tenan luar agar membuka cabang di Mataram Mall. Ini diharapkan juga akan menambah pengunjung. Yang keempat, akan selalu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Hal ini misalnya dengan tetap memberikan gaji yang sesuai, juga dengan menambahkan bonus atau reward untuk pegawai terbaik di setiap bulannya. Yang kelima, melakukan event untuk menarik pengunjung. Hal ini bisa dengan mengundang artis yang sedang naik daun atau mengadakan kegiatan lomba, misalnya seperti musik festival atau melakukan kegiatan Car Free Day yang berhadiah untuk para pengunjung. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan karyawan, yaitu dengan menerapkan komunikasi terbuka, evaluasi kinerja serta kepuasan karyawan secara rutin, dan cepat tanggap jika terjadi konflik antara karyawan, baik dengan sesama karyawan ataupun dengan atasan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.